warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TOPKI. Perkenalkan, nama saya Siti Rafferina Yasmin dari absen 31. Dan saya Dwi Angisdianingrum dari absen 7. Saya Nurul Amanah Purnamasari dari absen 26. Kami akan membuat tugas wawancara masa Orde Baru. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan tugas wawancara untuk melaksanakan tugas sejarah. Kali ini kita akan mewawancarai Ibu Rosita. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang masa Orde Baru? Di masa Orde Baru, kehidupan ada yang lebih baik, ada juga yang mungkin sisi-sisi yang kurang baik. Tapi yang saya lihat yang baik itu di sisi petani lebih diperhatikan. Terus bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru menurut Bapak atau Ibu? Kehidupan masyarakat di masa Orde Baru, khususnya petani, kami kebetulan keluarga saya keluarga petani. Jadi waktu itu diberi kemudahan masalah pembelian pupuk. Pokoknya kami orang tani waktu itu betul-betul diperhatikan. Ya, rakyat ibaratnya makmur, pangan, sandang. Nah, mungkin di masa Orde Baru mungkin kami dibatasi di masalah mengeluarkan pendapat. Ya, mungkin yang namanya kehidupan kan pasti ada plus dan minusnya. Siapa Presiden Indonesia pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru waktu itu Presidennya Bapak Soeharto. Kebijakan atau peristiwa apa yang paling Ibu ingat dari masa Orde Baru? Kebijakan itu, karena kebetulan keluarga saya keluarga bertani, kebijakan yang masih saya ingat sampai sekarang, mudahnya kami mendapatkan pupuk kayak gitu. Nah, sehingga kami tidak kesulitan ketika mengolah tanah kami di sawah. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat saat itu? Keadaan ekonomi masyarakat saat itu, khusus di kalangan bawah kami, rakyat otomatis ya, itu makmur lah, makmur sandang pangan. Tapi memang saya akui, untuk kebebasan berpendapat, waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang benar-benar bebas berpendapat apapun. Kalau zaman dulu, mungkin ya ada pembatasan, walaupun tidak jelas-jelas terbatas. Apa keuntungan atau hal positif dari pemerintahan Orde Baru? Hal positifnya tadi, pemerintah itu lebih memperhatikan rakyat, khususnya masyarakat petani. Itu benar-benar pada zaman Orde Baru cari pupuk mudah. Terus apa ya? Ya pokoknya kami waktu itu tuh banyak kemudahan lah bagi rakyat kecil waktu itu. Seperti itu. Apa masalah atau dampak negatif yang terjadi pada masa Orde Baru? Dampak negatifnya mungkin karena kami agak dibatasi masalah kebebasan berpendapat, ya mungkin kami ada pendapat atau yang tidak sesuai dengan pemerintah, tapi kan kami hanya diam karena waktu itu ada pembatasan. Mengapa menurut Ibu masa Orde Baru berakhir? Ya, sesuatu itu kalau tidak balance dalam arti begini, walaupun masyarakat tetap diperhatikan, tapi kebebasan berpendapatnya ditekan, itu kan tidak balance. Nah, lama-lama kan akan meledak. Seperti itu pendapat saya. Apa ada perbedaan kondisi sosial ekonomi di masa sekarang dan masa Orde Baru? Jelas ada perbedaan. Saya sendiri sering masih mengamati beberapa saudara itu berhenti bertani di zaman kemarin ya, waktu belum Pak Prabowo naik, itu beli pupuk karena susah akhirnya menyerah. Harus ada urus ini, urus itu, orang tua kan nggak mau. Nah, akhirnya berhenti itu. Nah, kalau sekarang sih saya berharap ini menjadi lebih baik dengan penguasa yang sekarang seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian dari wawancara hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.